Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jemaat dikasihi Tuhan, kisah ini tentu menjadi sangat menarik karena salah satu peristiwa yang melawan hukum alam. Ya, ceritanya kan Yesus memang menghampiri murid-muridnya yang masih di perahu. Ya, Yesus sendiri berjalan di atas air. Lalu dia murid-murid ketakutan lah, dikiranya itu hantu atau apa, kok ada sesosok. Ya, orang kok bisa berjalan di atas air. Lalu Petrus yang ini memang orang yang penasarannya tinggi, dia berseru, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sesungguhnya Petrus punya iman yang luar biasa. Kalau itu Yesus, ya pasti bisa. Dengan iman yang luar biasa dibanding murid yang lain. Yang lain hanya ketakutan. Petrus berani mengatakan itu. Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ya, ini artinya apa? Melihat kemustahilan, yaitu manusia berjalan di atas air, Yesus ya. Dia pun ingin membuktikan kalau itu Engkau, tentu Engkau bisa bikin aku juga berjalan di atas air. Ini iman sebetulnya yang luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi manusia itu tentu ya kadang-kadang imannya bisa naik turun ya. Ceritanya kan akhirnya Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi lah ini loh ya. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, mulai ada angin yang berhembus. Waduh, dia mulai nih ya, ada timbul ketakutan. Hati-hati. Ya, musuhnya iman salah satunya adalah ketakutan. Yang disampaikan ketidakpercayaan ya. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Hati-hati. Petrus yang sudah mulai berjalan di atas air itu pun mulai tenggelam.
Kenapa? Karena dia nggak fokus lagi kepada Tuhan. Karena dia melihat keadaan dan merasakan situasi di sekelilingnya. Ada tiupan angin. Aduh, ini gimana nanti kalau aku tenggelam? Tenggelam beneran. Nah, itulah yang terjadi. Nah, mari ketika kita mempelajari ini, memang kita akan dengan benar mengatakan, Petrus sih kenapa kamu mesti takut? Gitu, kadang-kadang enak aja. Tapi kalau kita di posisi Petrus, ya mungkin juga seperti Petrus juga gitu loh. Murid-murid kalian nggak ada yang berani loh. Artinya ini Petrus punya iman yang luar biasa. Ya, judulnya harusnya bukannya Yesus berjalan di atas air, tapi Petrus juga berjalan di atas air nih. Karena apa? Dia membuktikan itu. Nah, tetapi di sini kita melihat sekalipun iman yang luar biasa, tetap saja akhirnya Petrus goyah karena ada tiupan angin sehingga dia tenggelam. Tetapi dalam situasi itu Yesus pun segera mengulurkan tangannya dan memegang dia. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi sesungguhnya Petrus juga ada kebimbangan di balik iman ya. Iman, kalau itu engkau Tuhan, aku akan berjalan di atas air mendapatkan engkau. Tapi di sisi yang lain ada kebimbangan juga sebetulnya. Ya, itu benar Tuhan atau bukan gitu loh. Tapi begitu dia mengalami, betul-betul dia berjalan di atas air, ternyata juga ada bimbang ketika ada angin. Itulah yang terjadi dengan hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah, mungkin ada riak-riak kecil, ada hembusan angin sedikit saja, kita jadi goyah. Sehingga tidak jarang kita pun juga akhirnya tenggelam. Tetapi satu hal yang kita belajar, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia akan menolong kita, seperti dia menolong Petrus. Tapi statement Tuhan yang terakhir ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Mengapa engkau bimbang? Nah, kebimbangan adalah salah satu yang diwaspadai dalam hal iman. Orang yang beriman, ya musuhnya tadi bisa bilang apa? Salah satunya ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Yang disampaikan ketidakpercayaan. Saya percaya, aku percaya, tapi ya itu loh, hati-hati dengan hal itu. Ya, kita belajar dari seorang Petrus, ya dia bisa berjalan di atas air karena dia percaya Tuhan. Ketika dia mengimani Tuhan dan fokus kepada Tuhan, maka dia mengalami hal yang luar biasa. Bisa berjalan dalam kemustahilan. Kita pun akan mengalami hal-hal yang serupa, yang luar biasa. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari seorang Petrus yang bisa berjalan di atas air karena percaya dan fokus kepada Tuhan. Bila kami belajar Tuhan, ketika kami mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak goyah karena keadaan. Fokus kami kepada Tuhan. Kami percaya dengan kami mengimani apa yang dikatakan firman-Mu. Dengan percaya kepada Tuhan, akan banyak perkara-perkara mustahil atau kemustahilan itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus ya. Tetap teguh, tetap percaya. Tuhan beserta dengan kita. Maju terus dalam iman dan pengaraman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.